Baik anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang wudhu, baik dari segi definisinya, tata caranya, rukun-rukunnya, doanya, hingga penutup dan lain-lain sebagainya yang berhubungan dengan wudhu. Baik, adapun materi yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang definisinya. Nah, definisi wudhu secara bahasa ini adalah husnul, yang arti husnul tersebut adalah keindahan, dan juga nadhofah, kebersihan, atau nadhofah, kebersihan. Jadi arti wudhu secara bahasa, secara luarnya, secara kosakatanya itu berarti husnul, yang berarti keindahan, dan juga nadhofah yang berarti kebersihan. Nah, sedangkan menurut istilah wudhu adalah peribadatan kepada Allah dengan menggunakan air yang suci dan mensucikan di 4 anggota badan, yaitu wajah, kedua tangan, kepala, dan kedua kaki, dengan cara yang tertentu untuk menghilangkan hadas kecil. Jadi secara istilah wudhu, yang dimaksud dengan wudhu di sini adalah salah satu cara kita untuk beribadah kepada Allah, yang mana cara beribadahnya tersebut adalah dengan kita membasuh wajah, tangan, kepala, dan juga kaki kita. Nah, yang gunanya untuk apa? Untuk menghilangkan hadas kecil. Yang tujuannya untuk apa? Agar supaya bisa melaksanakan ibadah sholat atau ibadah-ibadah yang lain. Sedangkan dalil tentang wudhu sendiri ada dalam surah Al-Maidah ayat 6, yaitu ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghtasilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Nah, juga hadis Nabi, la yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdatha hatta yatawaddoa. Ya, artinya Allah tidak akan menerima sholat salah seorang di antara kamu ketika dia berhadas, kecuali jika dia berwudu. Baik. Yang kedua adalah yang akan kita bahas adalah rukun-rukunnya. Nah, fardu atau rukun wudhu itu ada 6, teman-teman atau adik-adik. Nah, itu ada 6. Yang pertama, membasuh muka, termasuk berkumur dan memasukkan dan mengeluarkan air dan mengeluarkan air dari hidung. Nah, yang pertama adalah membasuh muka. Yang kedua, membasuh kedua tangan sampai kedua siku. Yang ketiga, mengusap sebagian kepala. Yang keempat, membasuh kedua kaki. Yang kelima, yang pertama adalah niat, teman-teman. Yang pertama adalah niat. Yang pertama adalah niat, yang kedua membasuh muka, yang ketiga mengusap atau menyapu sebagian kepala, yang keempat adalah membasuh kaki hingga mata kaki, dan keenam yang ketiga itu adalah membasuh tangan, yang keempat adalah membasuh bagian kepala, yang kelima adalah membasuh kaki, dan yang keenam adalah tertib. Nah, sekarang kita lanjut kepada tata cara wudhu. Nah, tata cara wudhu pertama, step 1 adalah niat berwudhu dalam hati untuk menghilangkan hadas. Nah, dalam berwudhu, niat adalah hal yang pokok atau hal yang paling utama yang harus kita kerjakan. Hal yang pertama kali harus kita kerjakan ketika berwudhu adalah niat. Niat itu ketika apa? Ketika kita memulai meletakkan air ke wajah. Nah, ketika air itu sampai ke wajah untuk pertama kalinya, maka disitulah jatuhnya niat kita dalam hati. Yang kedua adalah membaca basmalah. Nah, membaca basmalah itu sebelum mengambil air, Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga adalah membasuh wajah.
membasuh wajah sebanyak 3 kali. Nah, membasuh wajah sebanyak 3 kali. Mulai dari mulai dari tumbuhnya rambut kalau dari atas ke bawah, mulai dari tumbuhnya rambut hingga dagu. Nah, kalau dari kanan ke kiri, mulai dari tumbuhnya anak telinga yang kanan sampai tumbuh anak telinga yang kiri. Baik. Terus yang ketiga adalah membasuh membasuh tangan sebanyak 3 kali. Nah, berarti membasuh tangan sebanyak 3 kali, mulai dari ujung tangan sampai ke siku, sampai ke sini, dilebihkan sedikit. Yang ketiga adalah membasuh sebagian kepala, mengusap sebagian kepala, yang mana sebagian kepala ini caranya adalah seperti ini, dibasuh sebagian kepala seperti ini dibasuh. Nah, kemudian yang ke 5 itu adalah membasuh kaki. Yang kelima adalah membasuh kaki, yang mana basuhan kaki tersebut mulai dari ujung kaki sampai ke kedua mata kaki. Yang keenam adalah tartib atau apabila yang dahulukan dan yang kemudian dikemudiankan. Baik, kita lanjut ke sunnahnya wudhu. Nah, sunnahnya wudhu itu sebenarnya ada banyak, tapi baik, Bapak akan menjelaskan sebagian saja biar kalian itu tidak biar kalian tidak pusing ya, tidak banyak-banyak. Baik, Bapak akan menjelaskan sebagian saja. Yang pertama adalah bersiwak. Tahu siwak? Nah, siwak adalah membersihkan gigi dan gusi dengan menggunakan kayu yang tertentu atau sesuatu yang wangi. Nah, kayu itu tersebut dinamakan kayu arok. Ya, kalau kalian pengen beli siwaknya di pasar banyak, silakan beli. Yang kedua adalah membasuh kedua telapak tangan sebanyak 3 kali. Berarti telapak tangan kita itu dibasuh sebanyak 3 kali. Yang ketiga adalah bersungguh-sungguh dalam memasukkan air ke dalam hidung, kecuali bagi yang berpuasa. Nah, memasukkan air ke dalam hidung maksudnya itu istinsyak. Itu namanya istinsyak. Memasukkan air ke dalam hidung, yang mana kita berkumur dahulu, kemudian kita ambil air, kemudian kita hirup, keluarkan. Itu namanya istinsyak. Yang keempat adalah mendahulukan anggota wudhu yang kanan. Jadi setiap kali rukun wudhu kita harus mendahulukan yang kanan. Seperti contoh tangan, kan tangan ada yang kanan, ada yang kiri. Jadi kita harus mendahulukan tangan kanan dahulu yang dibasuh, baru kemudian tangan kiri. Yang kemudian yang ke-5 adalah mengulangi setiap basuhan 2 kali atau 3 kali. Nah, mengulangi setiap basuhan yang ada dalam wudhu itu sebanyak 3 kali. Membasuh wajah, membasuh tangan, mengusap bagian kepala, membasuh kaki, dan semuanya itu sebanyak 3 kali. Yang ke-6 adalah menyela-nyela antara jari jemari tangan dan kaki. Nah, ketika membasuh tangan, kita disunahkan untuk menyela-nyela jari seperti ini. Dan juga kaki pun seperti itu. Yang ke-7 adalah menyela-nyela jenggot yang lebat. Nah, sunnahnya menyela-nyela apabila kalian besok misalnya sudah besar, yang laki-laki khususnya, apabila kalian memiliki jenggot yang lebat, itu sangat disunahkan untuk disela-selai. Seperti ini sela-selanya. Nah, kemudian yang ke-8 adalah menyempurnakan wudhu. Maksudnya menyempurnakan wudhu itu kita lebihkan antara batasan basuhan kita lebihkan sedikit. Itu namanya menyempurnakan. Seperti contoh, tangan kan asalnya sampai ke siku. Nah, kita lebihkan sampai ke otot-ototnya. Begitu. Nah, baik. Untuk selanjutnya adalah perkara yang membatalkan wudhu. Nah, perkara yang membatalkan wudhu itu ada 5. Yang pertama adalah kencing, buang air besar, dan kentut. Pokoknya segala sesuatu yang keluar dari salah satu 2 jalan, yang mana 2 jalan tersebut adalah baik jalan di depan maupun jalan yang di belakang, maka itu wudhunya menjadi batal.
Yang kedua adalah tidur dalam keadaan, ada yang kedua tidur yang mana tidur tersebut dalam keadaan yang tidak tetap. Yang ketiga adalah hilangnya akal karena mabuk, pingsan dan gila. Yang itu hal-hal yang membatalkan wudu. Baik, kita lanjut ke yang terakhir adalah doa sesudah wudu. Nah, kalian ini wajib hafal doa sebelum wudu. Jadi asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik, alhamdulillah materi kita hari ini telah selesai. Semoga kalian dapat mengambil pelajaran daripada materi yang sudah Bapak sampaikan. Baik, Bapak akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.